Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Seminggu sudah berlalu, kita lewati dengan penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Pembicara kita malam ini sudah hadir, Ibu Valentina Budiman, Linda Valentina Budiman. Selamat datang, selamat malam Bu. Siap memuji Tuhan? Siap. Mari kita bangkit berdiri karena Tuhan memberikan nyanyian baru setiap hari. Kita mulai dengan berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari lebih semangat lagi. Beri tepuk tangan yang meriah ya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Ada sukacita? Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau datang hendak bersyukur ke hadapan Tuhan atas kebaikan-Nya di dalam hidup kita. Kita mau menghendak bermazmur pada malam hari ini. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan hati-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau yang mengumpulkan kami pada malam hari ini. Kami mau datang ke hadapan-Mu, hendak bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Ajari kami untuk selalu bersyukur. Karena kami tahu Tuhan,
Di saat kami bersyukur, berkat-Mu melimpah bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati acara PDKK kami pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Engkau berkati juga pewarta anak-Mu yang terkasih, Ibu Linda Valentina Budiman, dan juga anak-Mu Pak Ari yang akan memberikan kesaksian pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati sehingga kami boleh menjadi kekuatan bagi kami juga firman-Mu pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita ke hadapan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, aku hendak bersyukur. Benar Tuhan, kami hendak bersyukur kepadamu pada malam hari ini atas segala kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang hendak bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kita katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, benar Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pada malam hari. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri mengucap syukur di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Katakan, ungkapkan syukur-Mu pada malam hari ini. Ya Tuhan, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya
Dimuliakan, 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 atas seluruh bumi. Syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala cinta-Mu di dalam hidup kami, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus atas segala kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Begitu banyak Tuhan kasih-Mu melimpah bagi kami. Engkau pilih kami anak-anak-Mu hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, Bapak Ibu. Tuhan hadir di hadapan-Mu. Ungkapkanlah syukur-Mu atas segala kebaikan yang Engkau terima. Terima kasih Bapa, terima kasih atas napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala kegiatan dan aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami boleh berkumpul, bersekutu, memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak atas segala kesehatan untuk keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Engkau tahu masih banyak Tuhan ungkapan syukur di dalam hati kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau menyelidiki setiap hati kami, anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Lihat hati kami Bapa. Ajari kami, mampukan kami untuk selalu bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau selalu setia mendampingi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita, Saudara Ari. Dipersilahkan. Shalom. Shalom. Ada yang pernah lihat saya kah? Nama saya Ari. Saya ayah 2 orang anak, Noel dan Joanna. Noel 4 tahun, Joanna 2 tahun. Saya dianugerahi istri yang setia.
saya baru bebas dari lapas bulan Juli 2023 karena ada masalah yang saya buat di perusahaan saya. Pertama saya masuk Polsek Jakarta Selatan. Saya mau cerita bagaimana Tuhan begitu baik melindungi saya di sana. Saya masuk dengan 2 orang begal. Yang 2 begitu masuk sel, maaf, ada yang kemaluannya dibakar oleh napi lain. Ada yang betisnya yang masih ada pelurunya diinjak sampai darahnya keluar. Tapi puji Tuhan mereka tidak apa-apain saya. Ada lagu yang bilang, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Jadi itu pertama. Sampai saya dipindah ke Cipinang sama kejadiannya, tidak ada napi-napi yang sentuh saya. Itu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan luar biasa. Anak-anak saya di luar dan istri saya Tuhan pelihara luar biasa. Banyak sekali teman-teman membantu. Bulan Juli saya keluar, saya belum dapat pekerjaan. September saya diterima di perusahaan Korea, tapi baru 1 minggu saya dipecat. Kemudian Desember saya keterima bekerja lagi di perusahaan minyak Malaysia. Belum 1 bulan saya dipecat karena setiap aplikasi lamaran itu selalu ada pertanyaan, apakah Anda pernah berhubungan dengan pihak yang berwajib? Apakah Anda pernah melakukan tindak pidana? Saya jawab semua bohong. Tapi akhirnya HRD tahu. Saya punya atasan dulu seorang Romo Budi dan Romo Noel. Ada yang tahu di Don Bosco, Salesian Don Bosco. Dulu saya pernah bekerja di sana. Saya datang di Romo, bagaimana untuk mengatasi hal ini? Romo bilang, kalau Ari mau melakukan sesuatu dengan baik, mulai dengan yang baik. Jadi Romo menyarankan saya untuk jujur atas semua pertanyaan dari HRD. Akhirnya saya ganti semua CV, saya jawab jujur. Bulan Maret 2024 saya angkat kaki dari rumah karena sudah tidak bisa bayar kontrakan, saya harus tinggalkan kedua anak saya. Noel, saya ingat banget anak saya yang besar, dia bilang, Papa Noel pengen ikut, Noel mau cari uang juga. Saya nggak bisa bawa, jadi saya ke Jakarta, saya tidur dari masjid ke masjid. Ada lamaran di daerah Jakarta Selatan, saya tidur di masjid Jakarta Selatan. Saya ada lamaran di dekat Kalideres, saya tidur di masjid Kalideres. Karena saya sudah tidak bisa apa-apa saat itu, bahkan untuk Pampers pun saya sampai harus bersihkan pamper bekas. Kalau misalnya pupnya nggak terlalu banyak basah, saya harus lap pakai tisu basah, kemudian saya pakaikan kembali. Untuk susu pun saya nggak bisa beli saat itu. Saya hanya berikan anak-anak kue mari, karena saya tahu kue mari mengandung susu, jadi saya berikan mereka itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan pelihara mereka, Tuhan beri mereka kesehatan, Tuhan beri mereka kekuatan, tidak ada sakit yang menimpa mereka. Bulan Mei 2024 Tuhan jawab doa saya keterima bekerja di perusahaan di Kemayoran, dan luar biasanya tidak ada HRD di sana. Jadi saya jadi manajer akunting, merangkap manajer HRD. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Saya tidak pernah meminta perusahaan yang tidak ada HRD-nya, tapi Tuhan begitu tahu kebutuhan saya, apa yang kita perlukan. Dulu saya mengandalkan
logika saya. Kalau saya jujur, pasti HRD nggak akan terima saya. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan kasih. Saya jadi HRD, juga jadi accounting. Hanya masalah nggak sampai di situ. Sampai saat ini saya belum bisa berkumpul dengan anak-anak karena mertua saya menginginkan saya bercerai dengan istri saya, tapi istri saya nggak mau. Saya percaya juga firman Tuhan bilang bahwa apa yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa dipisah dengan manusia. Jadi setiap malam saya kangen sama anak-anak, saya cuma bisa menangis. Tapi saya yakin Tuhan sudah bantu saya di saat-saat berat saya, di saat titik terendah saya. Tuhan juga pasti akan bantu saya berkumpul lagi bersama anak-anak. Saya minta bantu doa. Terima kasih Pak Ari kesaksiannya. Peganglah kata Romo, jujurlah dalam segala hal. Itu penting, benar. Tapi nggak apa-apa Pak Ari. Apapun yang sekarang Pak Ari rasakan, berserahlah sama Tuhan. Mungkin kita manusia boleh nggak tahu apa yang Pak Ari alami saat ini, tapi Tuhan, hanya Pak Ari dengan Tuhanlah yang tahu. Mungkin suatu saat nanti setelah udah lewatin, orang bilang bisa, Pak Ari hebat ya bisa lewat, tetapi hanya satu hal yang Pak Ari ingat, hanya Pak Ari dengan Tuhanlah yang tahu bagaimana yang Pak Ari rasakan saat ini. Semoga nanti bisa bertemu, bersatu kembali bersama anak dan istri. Terima kasih. Kita mendoakan ya Pak. Oke, kita masuk lagi dalam puji-pujian hari ini, malam ini. Mau lagi sukacitanya? Mau lagi sukacitanya? Amin. Apa kabar? Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Apa kabar? Bukan. Apa kabar? Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman, ada damai dengan Allah Yesus Kristus oleh Roh Kudus, karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Puji-puji, pujilah Allah karena iman, ada damai dengan Allah Yesus Kristus oleh Roh Kudus, dan kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Puji-puji, puji-puji, pujilah Allah dengan sukacita. Mana sukacitanya? Puji-puji, pujilah Allah dengan sukacita, karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi pada siapa? Kita, untuk kita, pada semua. Kita, pada kita, untuk kita, pada semua. Pada kita, pada kita, untuk kita, pada kita. Kekuatan dan makmur kita, ya gunung batu dan keselamatan kita, hanya padanya hati kita.
keselamatanku. Hanya padanya, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk. Kita percaya Tuhan adalah penolong bagi setiap kita yang hadir di tempat ini. Apapun permasalahan kita, apapun salib yang kita panggul, kita percaya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kita tidak usah ragu, kita tidak usah takut, karena Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan tidak akan mengizinkan sehelai rambut kita jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin tidak memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan kita pun juga nantinya akan mengerti maksud dan rencana Tuhan yang sungguh indah buat Tuhan dan buat kita. Walaupun mungkin secara manusiawi itu tidak indah, itu tidak berkenan sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kita percaya, kita berserah, dan kita berpasrah memohon yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Seperti Pak Ari, saya yakin dan percaya satu saat nanti Pak Ari bisa berkumpul dengan keluarganya, bisa berkumpul dengan istri dan anak-anaknya, dan Tuhan pulihkan, Tuhan perbaiki setiap yang berkurang di dalam Pak Ari. Akan Tuhan berikan yang terbaik untuk Pak Ari dan keluarga. Dan saya juga percaya apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di saat kita berdoa, kita boleh menangis. Di saat kita berdoa, kita boleh berserah. Kita boleh mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah penolong hidup kita.
kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan, Tuhan senantiasa menolong kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami dalam keadaan kami susah, dalam keadaan kami bahagia. Sehelai rambut kami tak mungkin Tuhan izinkan terjatuh. Kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan di dalam setiap salib yang kami pikul. Apapun permasalahan kami, masalah pekerjaan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kami. Karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman. Kita bangkit berdiri. Kita mau masuk lebih dalam di dalam penyembahan. Kita boleh ulangin sekali lagi setiap lirik yang kita nyanyikan. Musik akan berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, hinamase, hinamase. Oh, syarara mamara namara tata barara dana. Oh, biridara bapa bapa barara tara syara tata tara bapa 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 dana. Oh, dirida syara dara bapa 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 barara dana dana. Oh, syara tata tara bapa 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 barara syara dana. Oh, dirida barida bara bapa bapa barara syara tata tara dana mama dana. Oh, dirida bara basyara dana. Oh, dirida mama mama barara. Oh, dirida baba 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 dirida syara dana. Oh, dirida tara 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 nani syara dana. Oh, dirida tara tara tara. Oh, dirida bara barida
Anakku, hai anakku, kalian yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Mendekatlah anakku, jangan takut. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Bersorak-sorailah bagi Tuhanmu, karena itulah yang dikehendaki Allahmu. Jangan takut, berjalanlah bersamaku. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Salib yang kuberikan kepadamu tidak akan melebihi kekuatanmu. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas lawatanmu pada malam hari ini. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, sudah mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Sebentar lagi Bapak, kami akan duduk diam di dekat kakimu. Bukalah telinga kami, pikiran dan jiwa kami, sehingga firman yang ditabur pada malam hari ini, yang dibawakan anakmu terkasih Ibu Linda Valentina, boleh menjadi rema bagi kami pribadi lepas pribadi. Boleh kami bagikan untuk orang-orang di sekitar kami, untuk keluarga kami, sehingga sukacita, kekuatan dari firman yang ditabur boleh kami bagikan ke semua orang. Jadikanlah kami pewartamu, pewarta yang setia, yang taat, yang selalu berserah kepadamu. Beracaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Kami persilakan untuk Ibu Linda. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Wah, luar biasa. Apa ada yang tidak baik-baik saja pada malam hari ini? Kita boleh jujur sama Tuhan, kalau memang kita tidak sedang baik, katakan saya tidak baik. Ya, kabar itu kadang baik, kadang bisa tidak baik, ya, kadang buruk gitu ya. Kalau ada kabar baik pasti ada kabar buruk, tapi
Saya harap pewartaan firman Tuhan pada malam hari ini boleh sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ya, salam kenal. Tadi nama saya sudah disebutkan. Saya Linda Valentina Budiman. Saya aktif di PD Damai Kristus Gereja Kampung Duri. Jadi kita satu dekenat ya, tetangga saja. Dari rumah saya ke sini paling cuma 10 menit kali ya. Ya. Oke, kalau begitu saya akan mulai. Bapak Ibu, menjadi Kristen itu gampang kalau cuma mau punya identitas agama. Tapi yang sulit adalah menjadi orang Kristen yang enggak gampangan. Apalagi kalau kita cuma dicap sekedar penggemar Yesus. Kalau kita cuma penggemar Yesus, kita nggak ada bedanya dengan penonton di stadion sepak bola. Kalau kita menggemari seseorang, pasti kita akan melakukan support, dukungan yang terbaik. Ya, penonton di stadion itu memberi dukungannya berupa apa? Yel-yel yang penuh semangat, ya enggak? Kadang kita lihat beberapa orang menghias wajah mereka dengan gambar bendera atau stiker atau apapun untuk menunjukkan kecintaan mereka kepada tim kesayangan sepak bola mereka. Tapi sebenarnya mereka tuh nggak melakukan apa-apa terhadap kemenangan bintang yang sedang beraksi. Bahkan kalau boleh saya katakan, mereka cuma tahu sang bintang, tapi apakah mereka mengenalnya dengan baik? Maka supaya kita bukan menjadi orang-orang Kristen yang gampangan atau cuma dicap sebagai penggemar Yesus, hari ini, malam ini kita mau belajar menjadi murid Yesus yang radikal, ya, sesuai dengan tema pewartaan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Slide berikutnya. Kenapa saya pilih kata radikal? Biasanya kalau kita mendengar kata radikal, asumsi kita langsung negatif gitu ya. Padahal tidak demikian, tidak demikian. Arti radikal yang sempit itu adalah sumber atau akar. Sedangkan arti secara luasnya adalah hal-hal yang mendasar atau artinya itu tidak biasanya. Jadi menjadi murid Yesus yang radikal nggak sama dengan orang yang berlagak seperti preman. Nggak sama dengan kebrutalan, ya, karena kita mau menjadi murid Yesus yang bersumber hanya kepada Yesus. Slide berikutnya. Oleh karena itu, bagaimana menjadi murid yang radikal? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan belajar dua hal. Yang pertama, apa artinya menjadi murid yang radikal? Apa artinya menjadi murid yang radikal? Yang kedua, apa saja harga bayar untuk menjadi murid yang radikal? Mari Bapak Ibu, slide berikutnya kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal keempat ayat 18 sampai 22. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan memulai dengan ayat yang genap, ayat 18. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Amin ya. Nah, saya yakin dan percaya kita semua yang ada di ruangan ini pasti sering membaca
paling enggak mendengar perikop ini, betul? Tapi biasanya apa reaksi kita? Biasa aja, ya enggak? Tetapi sesungguhnya kalau kita mau membacanya dengan teliti, kita akan menemukan perintah Yesus dan maknanya yang mendalam. Pertama kali beberapa tahun yang lalu ketika saya membaca perikop ini, saya tuh kagum banget sama Yesus gitu ya. Buset dah, sekali bersabda, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Langsung dikatakan Petrus dan saudaranya meninggalkan jalan mereka lalu mengikuti Yesus. Hebat banget gak? Coba sekarang, ikutlah aku. Nanti dulu gitu ya. Tapi apakah memang benar itu perjumpaan mereka yang pertama? Antara Yesus dengan murid-muridnya, keempat orang itu. Apakah mereka bertemu pertama kali lalu Yesus bersabda, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia? Tidak demikian. Kalau kita mau membacanya secara teliti, di Injil Yohanes diceritakan bahwa sebenarnya Andreas itu pernah tinggal bersama Yesus. Dia juga yang menghantarkan Petrus kepada Yesus. Jadi mereka itu sudah pernah mendengar tentang Yesus. Mereka sudah sering mendengarkan pengajaran-pengajaran dari Yesus. Ya. Jadi di sini bagi saya pribadi panggilan Tuhan atas diri kita itu begitu menarik. Sebab zaman dulu Bapak Ibu, guru-guru Yahudi itu kalau menjadi guru dia akan pergi ke suatu tempat, duduk di dalam ruangan, lalu dia akan menunggu orang-orang untuk datang dan mendengarkan ajarannya. Tapi Yesus tidak. Yesus yang pergi, yang mencari, lalu menemukan orang-orang yang dipanggilnya untuk menjadi muridnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Allah selalu punya inisiatif untuk mencari dan memanggil kita menjadi murid-muridnya. Slide berikutnya. Lalu apa sih arti menjadi murid Yesus? Jawabannya ada di ayat ke-19. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikutlah aku. Apa sih artinya mengikuti? Contoh di komunitas PD, misalnya ada acara jalan-jalan, ziarek. Ziarah dan rekreasi lebih banyak apanya? Rekreasi. Oke. Waduh, ini acaranya asik. Gue ikut deh gitu kan ya. Lalu ada acara makan-makan, syukuran PD setiap tahun ada di sini. Ada di restoran Empurau, Jembatan 5. Oke, dekat ya. Wah, asik nih makan-makan gitu kan. Wah, menunya juga asik. Ikutan deh. Tapi begitu acaranya doa bersama. Senyum aja gitu ya. Puasa. Apakah banyak yang ikut Bapak Ibu? Enggak ya. Kalau acaranya asik, ikut. Kalau acaranya enggak asik, nanti dulu. Apakah itu arti mengikuti? Enggak. Arti mengikuti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah menyertai, tapi di belakang. Maksudnya apa sih? Saya pikir apakah di sini ada orang Jawa? Dari Jawa gitu, dari Jogja atau dari Cilacap, ada nggak? Suami ya, berarti di sini semuanya orang Jakarta atau orang Kalimantan. Orang Kalimantan berarti nggak ngerti bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa itu sangat praktis Bapak Ibu. Saya ajarkan sedikit ya. Oh Ibu bisa, oke. Kalau tadi bahasa Indonesianya ikut itu kan menyertai tapi di belakang. Lah bahasa Jawanya itu apa? Ngintil. Tahu ya? Pernah dengar ya? Dia tuh ngintilin saya terus gitu ya. Itu bahasa Jawanya, ngintil. Selalu diikuti kemana saja dia pergi. Selalu dekat-dekat gitu ya. Itu bahasa Jawa. Jadi tadi saya bilang bahasa Jawa itu praktis ya. Kalau saya nggak tahu bahasa Jawanya cukup satu kata apa? Saya nggak tahu.
Bu. Ya kan? Saya nggak mau. Moh, gitu kan? Saya nggak percaya sama situ. Bahasa Jawanya apa? Satu kata aja. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Saya nggak percaya sama kamu. Bahasa Jawanya apa? Satu kata aja. Pret. Saya nggak percaya sama kamu, pret gitu ya. Oke. Nah, balik lagi. Kalau begitu apa arti mengikuti Yesus? Ngintilin Yesus. Artinya selalu berada dekat Yesus supaya apa? Supaya semakin mengenal Kristus. Mereka terus ngintilin Yesus supaya bisa terus bersama-sama dengan Yesus. Agar semakin menyerupai Yesus. Tujuannya ngintilin terus gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun lamanya. Bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. Pertanyaan saya, apakah kita semakin kenal Yesus? Mengenal dalam arti apa? Kan Yesus sudah nggak ada di dunia. Mengenal dalam arti semakin punya pengetahuan tentang Tuhan. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Semakin tahu apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan. Ikut Tuhan puluhan tahun, semakin punya segudang pengalaman iman bersama Tuhan. Bisa merasakan kasih Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, tapi kita nggak pernah punya pengalaman iman bersama Tuhan, kita nggak pernah mengalami kebaikan Tuhan, lah bagaimana bisa dikatakan saya murid Kristus? Tapi kalau kita mau semakin menjadi murid yang sesungguhnya, yang radikal, maka pastinya kita akan berjalan bersama Tuhan. Kita akan mengalami hidup ini bersama Tuhan. Amin. Nah, tadi kalau zaman dulu kan murid-murid itu ngintilin Yesus gitu ya. Kemana Yesus pergi, murid-muridnya selalu bersama-sama dia. Lah kalau zaman sekarang, bagaimana kita bisa mengenal Kristus? Lewat firman-Nya. Lah orang Katolik sama kitab suci takut karena suci, saking sucinya nggak pernah disentuh, nggak pernah dibuka, lengket terus halamannya ya. Itu orang Katolik. Maka sekarang jangan takut sama kitab suci, ayo dibuka. Apalagi yang rajin ikut PD, harus jangan terus mendengar tapi membaca, merenungkan dan terlebih-lebih menjadi pelaku firman. Dengan begitu hidup Anda akan diubahkan sama seperti hidup saya diubahkan. Amin. Ya. Nah, pertanyaannya, melalui firman Tuhan apakah kita semakin bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus? Kita perlu bertanya, apakah kedewasaan rohani kita saat ini sama seperti 10 tahun yang lalu? Kalau jawabannya ya sama sih, artinya ada yang salah sama diri kita. Kalau kadar kasih kita kepada sesama hari ini sama seperti 2 tahun yang lalu, maksudnya kadar kasih itu misalnya ada sumbangan, ya udahlah goban aja, cukup. Hari ini goban aja lah. Itu artinya kadar kasih kita nggak meningkat Bapak Ibu. Ada yang sakit minta sumbangan, saya sumbang doa. Kantin PD. Apakah doa saja cukup? Tidak. Ya. Maka kita perlu bertanya, kadar kasih saya apakah sama pada hari ini seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah kecintaan saya terhadap firman Tuhan sama enggak pada hari ini seperti 2 tahun yang lalu misalnya? Apakah enggak semakin menggebu, semakin ingin kenal Tuhan, semakin ingin tahu Tuhan itu maunya apa sih dalam hidup saya? Apalagi kalau sudah menjadi Kristen puluhan tahun tapi karakter kita enggak berubah,
Yang pemarah tetap pemarah, yang selingkuh tetap selingkuh, yang berjudi tetap berjudi, yang suka mabuk-mabukan tetap mabuk-mabukan, yang suka pukul istri tetap pukul istri. Itu artinya ada yang gak beres dengan diri kita. Sebab kita orang Kristen dikatakan sehat rohaninya kalau kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Itu dikatakan dalam Efesus 4 ayat 15. Ke slide berikutnya. Nah, maka kita perlu bertanya. Itu gambar siapa ya? Gambar Petrus, karena apa? Pegang kunci ya, kunci sorga. Oke, kita perlu bertanya saat ini, tidak perlu dijawab. Saya termasuk kelompok penggemar Yesus. Atau saya termasuk kelompok pengikut Yesus. Kalau orang cuma menggemari Yesus, orang akan suka pada Yesus. Suka akan karya-karya Yesus. Ya enggak? Suka pada cara Yesus berbicara, cara Yesus mengajar. Tapi biasanya kalau orang cuma menggemari Yesus, cuma suka dengan firman-Nya yang kalau beri berkat, kalau beri kesembuhan, wah langsung dilakukan. Tapi begitu firman-Nya bilang ampuni, gak bisa Tuhan, sulit, dia sudah begitu menyakiti saya. Itu penggemar Yesus. Ya. Biasanya ketika firman Tuhan sudah mulai mengusik kita, sudah mulai menyentil rasa nyaman kita, kita berlagak seperti Petrus. Maksudnya apa sih berlagak seperti Petrus? Maksudnya begini, Bapak Ibu tentu ingat ketika Yesus bertanya kepada Petrus, terus gitu kan gak enak kalau Pet gitu ya. Petrus gitu kan, menurutmu siapakah aku ini? Lalu apa jawab Petrus? Nggak tahu. Iya, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, gitu kan. Lalu Yesus menjawab, tapi aku harus pergi ke Yerusalem. Nanti di sana aku akan disiksa, aku akan dibunuh, tapi aku akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa reaksi Petrus? Jadi Bapak Ibu kita bisa bayangkan gitu ya. Misalnya saya yang menjadi Yesus, ini di sebelah saya Petrus. Lalu ketika saya bilang saya akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, reaksi Petrus langsung menarik Yesus ke samping. Dan posisi Petrus ada di mana? Ada di depan Yesus. Lalu apa jawab Yesus? Enyahlah iblis. Kamu sudah menjadi batu sandungan bagiku, sebab kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi kamu gak memikirkan yang dipikirkan oleh Allah. Bukankah kita sering seperti Petrus? Petrus berada di depan Yesus. Kalau Alkitab bahasa Indonesia mengatakan enyahlah iblis, tapi saya tuh penasaran. Kenapa Yesus kok cuma bilang enyahlah? Berarti enyahlah itu apa artinya? Pergi. Kok kenapa Petrus disuruh pergi? Ketika saya melihat Alkitab dalam bahasa Inggrisnya itu berbeda. Di dalam bahasa Inggris dikatakan get behind me Satan. Petrus, kembali ke belakangku. Bukankah kita sering demikian Bapak Ibu? Kita berlagak seperti Petrus ketika keinginan kita tidak sesuai dengan harapan, dengan kenyataan hidup. Ketika hidup kita penuh dengan masalah yang gak kunjung selesai. Ketika Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, langsung kita seperti Petrus, kita berada di depan Yesus. Kita langsung ambil alih pimpinan Yesus. Itu kelompok penggemar Yesus. Nah, bagaimana kalau saat ini
kayaknya aku nggak begitu deh, ya kan? Kalau kita mengklaim diri sebagai kelompok pengikut Yesus, kita harus berpikir pengikut yang seperti apa. Ada di sini yang punya Instagram, banyak, Facebook, banyak. Ya. Kalau Instagram itu kalau kita suka, langsung kita like, kita follow, gitu kan? Begitu kita nggak suka, klik aja unfollow, bener nggak? Itu kalau kita termasuk kelompok pengikut Yesus yang seperti Instagram atau Facebook. Nah Bapak Ibu, jadi menjadi murid Tuhan yang radikal itu harus apa? Harus mengalami perubahan. 5P, pikiran, perkataan, perbuatan, perilaku, dan pola hidup. Gaya hidup. Saya menjadi Katolik tahun 2010. Lalu saya masih ingat ketika saya berada dalam ruang kerja saya, saat itu saya menjadi dosen di Yogyakarta tahun 2010 waktu itu ya. Saya dibaptis, lalu kalau nggak salah 2011 November ada sebuah suara yang saya dengar di hati saya. Suara itu bertanya, Linda, maukah engkau ikut aku? Tapi kalau kamu mau, tinggalkan semuanya. Berat nggak Bapak Ibu? Berat. Karena waktu itu saya berada di zona yang sangat nyaman. Karir saya sedang naik. Saya tinggal di kota yang penuh sejuta kenangan. Saya punya banyak relasi, banyak sahabat, banyak teman. Pekerjaan saya cintai banget. Tiba-tiba Tuhan minta saya meninggalkan semuanya. Saya bergumul. Saya terus bawa dalam doa, Tuhan kalau memang itu engkau, kuatkan hati saya. Saya bergumul 1 minggu Bapak Ibu. Saya jawab, Tuhan aku mau ikut engkau. Dan pada tahun 2012 akhir saya resign dari pekerjaan saya tinggalkan semuanya. Dan lewat rencana Tuhan saya dibawa ke Jakarta. Hati-hati dengan ucapan ya Bapak Ibu. Saya tuh dari dulu selalu bilang, amit-amit hidup di Jakarta. Amit-amit dapat calon suami yang perutnya gendut sama matanya sipit. Tuhan kasihnya yang begitu. Tapi puji Tuhan dia punya hati yang baik gitu ya. Jadi menjadi murid Tuhan itu nggak gampang ya. Saya dan suami merencanakan segala sesuatunya. Tapi rencana tinggal rencana. Tahun 2013 bulan Januari saya menginjakan kaki di kota Jakarta. Lalu tahun-tahun berikutnya apa yang saya alami? Satu kata, penderitaan. Haleluya. Saya mengeluarkan banyak air mata. Hidup saya berubah 180 derajat. Yang tadinya zona nyaman di Jakarta, nangis bombay. Tuhan menghajar saya dari segi pekerjaan. Saya gak lagi jadi dosen Bapak Ibu. Kenapa? Karena hasrat itu Tuhan ambil. Tuhan izinkan saya untuk mengalami banyak penderitaan yang tidak pernah saya alami. Tuhan izinkan saya bagaimana saya merasakan dipandang sebelah mata. Merasakan tidak dianggap, merasakan tidak disukai, tidak dihargai. Saya rasakan itu semua. Saya seperti orang yang dibuang. Itu dari segi pekerjaan. Karena waktu itu saya membantu suami jadi agen asuransi. Agen asuransi itu kan maaf kadang-kadang keberadaannya tidak disukai loh. Padahal gak ngomong apa-apa. Baru melihat aja udah, ayo pergi. Nanti dia bicara asuransi. Saya nggak suka jadi agen tapi saya harus pura-pura suka demi mendukung suami saya. Dan apa yang terjadi nggak sukses juga tuh ya. Di situ saya banyak menangis, Tuhan saya nggak suka tapi Tuhan izinkan saya mengalami semuanya.
Dari segi rumah tangga, saya tinggal di rumah mertua, tapi nggak indah. Rumah mertua saya, mohon maaf, tua, reot. Apa sih aja itu kayunya cuma itu udah jadi kayak kerupuk, Bapak Ibu. Saya nggak bohong. Dan Tuhan izinkan saya 10 tahun. 10 tahun. Saking rendahnya rumah kami, tiap kali hujan, ya betul. Dan saya harus mengangkut air pakai ember. Saking rendahnya hujan sedikit, airnya enggak masuk dari luar ke dalam, tapi dari sini. Ya. Mata airnya banyak, tinggal lempar ikan lele, jadilah empang di ruang tamu saya. Tuhan izinkan saya mengalami itu semua. Jadi ikut Tuhan itu enggak mudah. Tapi lewat proses penderitaan itu, saya belajar untuk merengkuh penderitaan. Biasanya kalau kita mengalami penderitaan, kita minta sama Tuhan apa? Tuhan, aku mau cepat selesai keluar dari penderitaan ini. Tidak, Bapak Ibu. Menurut firman Tuhan, kita harus belajar menyambut dan merengkuh penderitaan. Maka jangan buru-buru minta Tuhan, Tuhan hilangkan ini semua. Itu untuk pembentukan kita, untuk pemurnian hati kita. Saya dimurnikan oleh Tuhan lewat penderitaan. Dosa-dosa saya dipulihkan lewat penderitaan. Jadi Bapak Ari, jangan patah semangat. Ikut Tuhan memang tidak mudah, tetapi buahnya, haleluya, buahnya itu manis, indah. Ketika kita menghadapi penderitaan, pergumulan hidup, apa yang harus kita doakan? Tuhan, tambahkan kekuatan. Jangan bilangnya tambahkan penderitaan. Enggak, ya udah cukup gitu ya. Tuhan, tambahkan kekuatan agar saya bisa menghadapi semuanya. Amin. Ya. Jadi ketika ada masa penderitaan, bersabarlah, hidup dalam firman Tuhan, taat pada Tuhan. Tuhan itu suka sama orang yang taat pada firman-Nya. Apapun kondisi kita, betapapun sulitnya kita, cari Tuhan, jangan cari manusia. Curhatnya sama Tuhan, jangan curhat sama manusia. Cari Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan. Ya, jadi ikut Tuhan, menjadi murid yang radikal, harus berani sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Pernah suatu hari teman saya bilang begini, Linda, masa sih sampai sebegitunya kamu hidupnya menderita gitu ya. Saya bilang, demi cinta saya kepada Tuhan, kalau itu harus mendatangkan penderitaan, saya rela. Saya bilang begitu. Saya percaya hidup saya tidak selamanya akan menderita. Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan saya mengalami rumah yang banjir 10 tahun, lewat doa, hidup pelayanan saya, Tuhan izinkan kami membangun rumah yang baru. Dan bulan ini, bulan kebahagiaan untuk kami. Karena 2 hari lagi kami akan pindah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, jadi itu arti mengikut Tuhan. Kita mau terus bersama-sama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita mau semakin mengenal Tuhan dan mau melakukan seperti yang Tuhan ajarkan. Sebab Dia adalah teladan agung kita. Nah, tadi dikatakan di ayat 19, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa sih artinya menjadi penjala manusia? Kalau ada orang lewat kita tangkap pakai jala. Apa artinya itu menjala manusia? Tidak ya, slide berikutnya. Oh ya ini. Artinya adalah kita siap memberitakan kasih Allah dalam diri Yesus.
Lewat apa? Sharing kebaikan Tuhan. Inilah yang saya maksud ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Lah orang Katolik itu ya mohon maaf, kalau disuruh bicara, kalau disuruh sharing semuanya menjadi orang kudus. Tiba-tiba menjadi orang kudus, padahal tadi banyaknya orang Kalimantan. Ya, apalagi kalau disuruh berdoa, kamu aja. Ya. Saya pernah waktu COVID, zamannya COVID, saya daripada nganggur istilahnya ya, saya diajak sama teman dari Kristen Protestan. Dinda ikut yuk di komsel kami, oke lah boleh lah. Lalu saya kadang-kadang sedikit berkhotbah gitu ya terhadap mereka, dan mereka terima saya walaupun saya Katolik. Saya kagum Bapak Ibu, orang Kristen itu disuruh bicara nggak pernah berhenti loh. Kalau orang Katolik disuruh bicara nggak pernah mau. Betul ya? Betul nggak? Aduh ini kenyataan yang menyedihkan. Oh ibu bilang betul. Iya. Mereka disuruh kesaksian tuh dari A sampai Z. Buset deh. Zoom itu bisa 3 jam Bapak Ibu. Nggak berhenti loh. Wah coba orang Katolik tuh begitu semua. Aduh bahagia. Kalau PI pendalaman iman saatnya sharing. Langsung jadi orang kudus semuanya. Betul nggak? Betul. Ayo Bapak Ibu silakan cerita tentang kebaikan Tuhan. Gak bisa ngomong. Gak bisa ceritanya. Takut, gemetar, malu. Waduh, padahal Tuhan bilang kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Maka supaya kita berani bicara, kita berani sharing, kita harus punya keseimbangan antara pengetahuan dengan pelayanan. Jangan cuma pinter dogma gereja. Jangan cuma pinter, oh soal liturgi saya tahu, saya katam semuanya gitu ya. Tapi kita lupa melayani. Kalau kita cuma hebat soal teori, contohnya misalnya saya cuma jago ngecap, jago berkhotbah, tapi saya nggak menghidupi apa yang saya khotbahkan, saya akan menjadi orang Farisi yang munafik. Karena orang-orang Farisi itu cuma tahu teori tapi mereka tidak pernah melakukan firman Tuhan. Mereka tidak pernah mau melakukan apa yang mereka ajarkan. Lah begitu pula sebaliknya, jangan cuma berat di pelayanan. Ada ya, di Legio Maria ada dia. Di PDKK dia lagi. Di WKRI ada lagi. Di mana lagi? Katekese ada lagi. 4L. Lu lagi. Tapi ketika ditanya, Tuhannya kamu tuh ada 3 ya? Allah Bapa punya tuh putra, punya anak. Ya juga ya. Langsung deh. Iya ya, jangan-jangan Allahku ada 3 ya. Itu kalau nggak punya pengetahuan. Kalau ditanya, sebenarnya ada nggak sih keselamatan di luar Kristus? Nggak tahu ya. Iya bisa jadi sih, tapi nggak tahu, nggak yakin. Misa itu sebenarnya perayaan apa sih di gereja Katolik? Saya mah yang penting tiap minggu datanglah ke gereja. Jadi Bapak Ibu, mari kita punya keseimbangan antara pengetahuan akan firman dan gereja Katolik, iman gereja Katolik, dan juga mau melayani. Ya, ada orang-orang yang taunya teori tapi nggak mau melayani, ada yang gemar pelayanan. Sampai kalau bisa nginepnya di gereja dah ya, dari Senin sampai Minggu gitu ya. Tapi rajin pelayanan belum tentu kenal Tuhan. Saya ulangi, rajin pelayanan belum tentu kenal Tuhan. Iya. Ya, maka kita jangan meragukan kuasa Tuhan. Mungkin Anda bilang begini, aduh Linda saya tuh gak pandai bicara. Banyak sih mengalami Tuhan tapi gak pandai bicara. Loh Tuhan sudah bilang loh, kamu
kujadikan penjala manusia. Artinya kalau kita bilang saya nggak bisa jadi penjala manusia, kita sudah meragukan kuasa Tuhan. Kalau kita bilang saya nggak mau jadi penjala manusia, yang penting hidup saya baik-baiklah, artinya kita sudah menolak perintah Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Itu tentang arti menjadi murid yang radikal. Lalu tadi ada 2 pertanyaan kan ya. Pertanyaan yang kedua, slide berikutnya, apa harga bayar untuk menjadi murid yang radikal? Jawabannya ada di ayat 20 dan 22. Ayat 20 mengatakan, mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Meninggalkan jala mereka. Ketika Yesus bilang ikutlah aku, kemudian Petrus dan Andreas meninggalkan jala mereka lalu mengikut Tuhan. Artinya mereka meninggalkan pekerjaan. Nah, di zaman sekarang apakah kita ikut Tuhan harus meninggalkan pekerjaan? Tidak, nanti kita nggak makan Bapak Ibu. Ya enggak? Kita nggak makan. Tetapi artinya adalah jangan menjadikan pekerjaan sebagai penghalang bagi kita untuk melayani Tuhan. Sering sekali saya dengar, yuk melayani, yuk bantu. Enggak saya sibuk. Betul? Enggak urus suami, urus istri, urus anak, urus cucu. Betul, keluarga adalah yang nomor 2 setelah Tuhan gitu ya. Betul. Kita juga melayani keluarga, itu juga pelayanan. Tetapi ambillah sedikit bagian dari pelayanan, sebab pelayanan itu wajib Bapak Ibu. Ambillah sedikit bagian, misalnya sebagai petugas tatib, kan sekalian misa, betul? Sebagai petugas kolektan, kan sekalian misa. Tidak ada yang kecil dan besar di hadapan Tuhan. Semuanya sama, gak harus menjadi seperti saya. Jadi pewarta gak enak Bapak Ibu, siap dalam tanda kutip ditelanjangi. Kalau kesaksian harus jujur kan, gak boleh ada yang direkayasa. Dan hidupnya harus benar, kalau enggak akan menjadi batu sandungan bagi umat. Amin. Lalu ayat ke-22 berkata, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Anak-anak Zebedeus dikatakan meninggalkan ayah mereka. Wah, berarti kita harus meninggalkan keluarga untuk ikut Tuhan, untuk menjadi murid yang radikal. No. Tapi jangan mencintai keluarga lebih daripada kita mencintai Tuhan. Dikatakan di dalam Lukas 14 ayat 26. Jikalau seseorang, kita baca bersama. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Membenci bukan dalam arti yang harafiah, tetapi membenci itu kalau mencintai keluarga lebih dari mencintai Tuhan. Kita tidak layak menjadi murid Tuhan. Maka kita harus menjadikan Tuhan yang nomor 1. Kita harus cinta Tuhan lebih dari kita mencintai suami, istri, anak-anak, menantu, mertua, cucu, dan sebagainya. Ya, mengutamakan Yesus lebih dari segala-galanya. Saya puji Tuhan dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengutamakan Yesus lebih daripada pekerjaan saya. Karena kalau Tuhan sudah mengutus, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup saya, atas hidup kita. Jangan takut, kalau Tuhan yang mengutus, Dia yang akan bertanggung jawab untuk semuanya. Untuk semuanya. Tetapi slide berikutnya, banyak orang mau menjadi murid Yesus tapi gak mau bayar harga. Bayar harga itu konsekuensi sebagai resiko dari yang ingin kita raih. Banyak orang cuma mau berkat Tuhan tapi gak mau bayar taat. Kenapa? Motivasi orang itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Saya sering mendengar ada orang kesaksian,
karena saya disembuhkan, saya ikut Tuhan, saya mau dibaptis. Dalam hati saya bertanya, kalau kamu tidak disembuhkan, apakah kamu masih mau ikut Yesus? Jadi jangan mudah percaya dengan ajaran-ajaran menyesatkan yang bilang ikut Tuhan pasti hidupmu diberkati, ikut Tuhan pasti engkau disembuhkan. Itu cuma bonus, berkat, kesembuhan itu semua bonus. Tapi jangan pernah berpikir ikut Tuhan hidupnya pasti enak. Enggak. Kalau ikut Tuhan, hidup kita jauh dari penderitaan, maka Yesus nggak mungkin bilang sangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Nggak mungkin Tuhan wafat dengan cara yang begitu hina. Nggak mungkin. Ya. Banyak orang ikut Tuhan karena maunya dilayani. Kayaknya enak nih gereja Katolik, lahir dilayani, baptisan. Maaf, meninggal juga dilayani. Banyak ya. Ketua lingkungan, ada yang menjadi ketua lingkungan di sini. Ketua lingkungan itu selalu ngomel. Giliran PI gak pernah datang, Rosario gak datang. Apalagi bulan kitab suci gak datang. Keluarganya meninggal, datang terus, minta tanda tangan. Minta ini itu, minta bantuan dan sebagainya. Ikut Tuhan, ada yang cuma mencari rasa nyaman. Kayaknya enak deh misa di gereja Katolik itu nyaman. Tapi cuma misa doang, gak pernah mau baca firman, apalagi menjadi pelaku firman. Cuma mau memuaskan hasrat kenyamanan, tapi gak mau hidup menurut standarnya Tuhan. Sebagai penutup Bapak Ibu, mari kita belajar menjadi murid-murid Tuhan yang radikal. Artinya kita mau sungguh-sungguh ikut Kristus dengan meneladan semua yang Tuhan ajarkan dan lakukan. Kita mau semakin bertumbuh menyerupai seperti Yesus. Jadilah penjala-penjala manusia dengan berani men-sharingkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Makanya kita harus terus belajar tentang iman Katolik. Baca firman setiap hari. Renungkan. Kita sudah punya banyak romo yang punya YouTube. Kita banyak bisa belajar dari YouTube. Jadi nggak ada lagi kata, Alkitab sulit. Ada kok Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Itu bahasanya sangat sederhana. Baca firman Tuhan. Jangan sampai kelak kita berpulang Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, menyala engkau pembuat segala kejahatan. Matius 7 ayat 21-23 itu ngeri sekali. Harga bayar menjadi murid Kristus adalah jangan sampai pekerjaan dan keluarga kita menjadi batu sandungan bagi pelayanan kita, bagi hidup kita di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Mari kita berani belajar untuk taat. Jangan cuma kejar berkat. Mari kita belajar menjadi murid Kristus yang radikal, yang sejati dan setia. Jangan cuma menjadi penggemar-penggemar Yesus, di mana kita nggak melakukan apa-apa. Kita cuma menjadi penonton. Kalau ada yang salah kita hakimi, tapi disuruh melayani nggak pernah mau. Mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh mau memohon kepada Tuhan, supaya Ia sungguh-sungguh menjadikan kita menjadi muridnya yang radikal. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk taburan firman-Mu yang menguatkan hati kami semua, yang mengingatkan kami semua bahwa kami seharusnya tidak sekedar menjadi penggemar-Mu saja, tidak sekedar menjadi penonton yang tidak melakukan apa-apa, tapi ubah kami Tuhan untuk boleh menjadi
murid-murid Yesus yang radikal, yang sungguh-sungguh kami mau mengalami pembaharuan, pemulihan, perubahan, pertobatan, kesembuhan atas batin, iman, jiwa, jasmani dan hidup kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk terus mau dekat dengan Tuhan lewat doa dan permenungan firman-Mu. Ajar kami Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus agar hidup kami setiap hari diubahkan, supaya hidup kami juga boleh sungguh menjadi berkat dan saluran rahmat Tuhan dan kasih Tuhan bagi sesama. Tuhan, sekiranya firman-Mu pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah taburan-taburan firman-Mu boleh sungguh menancap kuat di dalam hati kami, di dalam akal budi kami, di dalam perkataan kami, sehingga mengubahkan seluruh hidup kami Tuhan, untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin mau meneladan Tuhan dalam hidup kami keseharian. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, makasih Bu Linda atas firman-Nya. Dan kita masuk dalam persembahan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang Kau berikan pada malam hari ini, dan juga kesaksian yang dibawakan Ibu Linda Valentina Budiman. Syukur kepadamu Tuhan, biarlah Engkau berkati Ibu Linda di dalam segala kesehatannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya. Biar Tuhan berikan rahmat-rahmat yang dibutuhkan sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi pastor paroki kami, Pastor Purnomo dan juga Pastor Geris dan suster di paroki kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka di dalam pelayanannya, di dalam karyanya, sehingga mereka juga boleh membawa umat-Mu di paroki Tosebio ini semakin mendekat kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kesembuhan dan kesehatan bagi yang sakit, bagi Andi Nicholas, Jessica, Ayin, Maria Feliciana, Viola, dan Ibu Parida, mamanya Lucia, mamanya Verowar, Nianti. Mohon berikan kesembuhan dan kesehatan bagi yang sakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk pekerjaan atau kelancaran pekerjaan, usaha dan studi dari Santi, Felix Sujanto, Kristianto, Matthew Javier Wijaya, dan Saudari Yunita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk saudara, teman, keluarga kami yang telah berpulang, yang telah mendahului kami pulang ke rumah Bapa di surga. Untuk Ibu Suryana Setiawijaya, Bapak Mucin Piau, Bapak Li Tekhwa, Ibu Kim Hwa, Ibu Lim Amnyo, Bapak Petrus Hengki Samsudin Sujanto, Saudari Laurencia Janet Wijaya, Bapak Benediktus Budi Rukun, Ibu Benedikta Tan Ginhwa, Bapak Pui Sehien, Ibu Johanna Chandra, Bapak Stefanus Teddy Setiawan, Ibu Angela Gabriela, Bapak Dominik Immanuel Irfantono Suprapto, dan Ibu Nori. Mohon berikanlah kedamaian abadi, kebangkitan badan, kehidupan kekal bagi mereka yang telah kami doakan, yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon pemulihan untuk luka batin Venita. Mohon kedamaian dan kerukunan di dalam rumah tangga Venita dan Kingson, agar rumah tangganya boleh damai, bahagia, rukun, dan saling memberi serta menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi anggota DPH yang baru dilantik. Biarlah Tuhan Engkau berikan rahmat-rahmat yang mereka butuhkan di dalam menjalankan tugas yang Engkau percayakan bagi mereka. Mereka boleh menjalankan tugas itu seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk rekoleksi tanggal 20-21 Juli mendatang yang dibawakan oleh Romo Budi maupun juga oleh Ibu Eti Iswanti, kiranya boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk kami yang hadir di tempat ini. Kiranya Bapa mengerti apa yang menjadi kerinduan dari doa kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Bapa di surga memberikan jawaban atas setiap doa yang kami doakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Mampukan kami, ajari kami untuk selalu menjadi murid-Mu yang selalu taat kepadamu. Dan izinkan kami selalu boleh membawa kasih-Mu itu dimanapun kami berada. Dan sebentar lagi kami akan pulang berpisah satu sama lain. Berkati kami Tuhan di dalam perjalanan kami sampai ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih pada malam hari ini, terutama untuk Ibu Linda Valentina Budiman yang telah memberikan firman-Nya pada malam hari ini.
juga kesaksian dari Pak Ari dan Bu Linda sungguh luar biasa, boleh menjadi rema bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu, saudara sekalian untuk hadir kembali Senin mendatang tanggal 22 Juli di tempat Gembala Baik. Kita sama-sama bersekutu, menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman pada hari Senin mendatang. Ya, ini ada, kita berdoa bersama ya. Kita bangkit berdiri. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat berasa kepada saudara-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berikanlah kesehatan yang baik kepada Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nanti sebelum kita berpisah, kita akan foto bersama dengan Bu Linda juga di depan sini seperti biasa. Setelah itu, setelah lagu penutup, Bapak Ibu dan saudara sekalian boleh bersantap sedikit dari kami. Terima kasih, sampai jumpa Senin mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bersama Tuhan kita diberikan kekuatan. Mari kita tutup dengan satu pujian denganmu Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya, Terima kita kasih. foto bersama.